Part 2. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Konsep dasar tata guna lahan. Tata guna lahan itu sendiri adalah aktivitas penilaian secara sistematis terhadap potensi lahan dalam rangka untuk memilih, mengadopsi, menentukan pilihan penggunaan lahan terbaik dalam ruang berdasarkan potensi dan kondisi fisik, biofisik, ekonomi, dan sosial. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tata guna lahan. Yang pertama yaitu faktor fisik, keadaan geologi, tanah, air, dan iklim. Yang kedua, faktor biologis, vegetasi, hewan, dan kependudukan. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi, keuntungan, keadaan pasar, dan transportasi. Yang keempat, faktor institusi, hukum pertahanan, keadaan politik, keadaan sosial, dan secara administrasi dapat digunakan. Klasifikasi tata guna lahan. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS telah menyusun sistem klasifikasi penggunaan lahan dan penutup lahan sebagai acuan dalam klasifikasi data penginderaan jauh yang dilaporkan dalam USGS Professional Paper. Informasi penutupan lahan dapat dikenali dengan menggunakan penginderaan jauh yang tepat. Tabel klasifikasi penggunaan lahan itu ada dibedakan tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1 itu perkotaan dan lahan bangunan. Contohnya tingkat 2-nya untuk perdagangan, jasa, industri, transportasi, kompleks industri, perkotaan campuran, perkotaan atau lahan bangunan lainnya. Bisa dilihat yang lainnya ya. Ini ada 9. Bisa kalian catatkan dan kalian tambahkan di buku catatan kalian. Silahkan. Selanjutnya unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh. Pernah kita bahas ya ini ya di kelas 10 kemarin. Yang pertama darona, yaitu tingkat kecerahan kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Yang kedua, unsur yang kedua yaitu warna, wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak ya. Bisa dilihat di gambarnya itu. Kelihatan ya ini ya. Terus yang ketiga itu nanti ada bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan khas sehingga banyak objek-objek di permukaan bumi dapat langsung dikenali saat interpretasi citra melalui unsur bentuk saja. Yang selanjutnya ukuran. Adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran merupakan faktor pengenal yang dapat digunakan untuk membedakan objek-objek sejenis yang terdapat pada foto udara sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran dapat mencirikan suatu objek. Yang selanjutnya tekstur sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Contohnya, pohon besar memiliki tekstur kasar, perkebunan teksturnya sedang, sedang tanah kosong memiliki tekstur halus. Di gambar bisa dilihat ya. Lanjut, pola atau susunan keruangan. Ciri yang menandai ada banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contoh, aliran sungai di daerah pegunungan memiliki pola aliran radial sentrifugal. Yang selanjutnya, bayangan atau bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Bisa dilihat di gambar ya itu ya, sudah kelihatan kalau bayangan itu seperti itu. Objek atau gejala yang terletak di daerah bayangan biasanya hanya tampak samar-samar, bahkan tidak tampak sama sekali. Yang selanjutnya, situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi kaitannya dengan lingkungan sekitar. Contohnya, pola permukiman yang memanjang sejajar dengan jalan. Yang terakhir yaitu asosiasi, diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Adanya keterkaitan itu, maka terlihatnya suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek yang lain. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan rel kereta api di sekitarnya. Bisa dilihat di gambar ya, Mbak. Yang selanjutnya, penginderaan jauh berkaitan dengan tata guna lahan, salah satu dalam bentuk inventarisasi penggunaan lahan. Inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui
apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia itu sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Contoh inventarisasi citra penginderaan jauh dalam penggunaan lahan. Contohnya seperti inventarisasi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, kehutanan, pertambangan, industri, pertokoan, pusat pembelanjaan, dan masih banyak lainnya yang dapat dilakukan dengan menggunakan kunci interpretasi citra. Setelah itu, citra penginderaan jauh dapat diolah dengan SIG. Kenapa harus dengan SIG? Karena SIG itu dapat menampilkan peta penggunaan lahan yang dapat diolah lebih lanjut oleh para pengambil kebijakan. Keuntungan dari SIG sendiri, yang pertama, data yang dikelola dalam format yang jelas, biaya lebih murah daripada harus survei lapangan langsung, pemanggilan data cepat dan dapat diubah dengan cepat, data spasial dan non-spasial dapat dikelola bersama, analisa data dan perubahan dapat dilakukan secara efisien, dapat untuk perancangan secara cepat dan tepat.